Mengapa wanita itu mudah sekali diganggu jin atau setan, bahkan makhluk gaib lainnya hingga paranormal tertentu? Mungkin sebelum saya jawab, silakan simak penuturan cerita wanita ini. Gara-gara kejadian ini, gue kapok tidur pakai baju terbuka. Jadi ceritanya, gue kan lagi kuliah nih. Gue merantau untuk kuliah di Klaten, Jawa Tengah. Ya pastinya gue ngekos dong. Nah, kejadian yang menyeramkan ini bikin gue kapok banget. Jadi waktu tahun 2021, suatu malam pas lagi di kosan, gue tuh lapar banget pas malam-malam. Jadi kosan gue ini bersebelahan langsung sama kampus. Dan karena masih di area kampus, jadi banyak tukang makanan dong. Itu emang udah lumayan malam banget sih untuk ukuran daerah gue. Kayak udah jam 9 malaman gitu. Dan gue lapar, jadi gue nyari makanan di luar. Kebetulan deket kosan gue itu ada angkringan. Akhirnya gue belilah makanan di angkringan itu. Karena udah malam, kosan gue tuh sebenarnya udah digembok. Tapi gue tahu kan gemboknya taruh di mana. Jadi gue ambil itu dan ya udah keluar masuk beli angkringan itu. Nah pas gue masuk, gue nggak sengaja ngeliat dari arah kamar gue ada sosok tinggi gede yang keluar dari kamar gue. Jujur, gue saat itu nggak ngerasa takut tapi gue penasaran. Ya, anjir kalau sampai kosan gue dimalingin gimana? Mikir waktu itu kayaknya kamar tuh udah gue kunci. Jadi itu siapa? Terus gue samperin dong karena gue bener-bener penasaran banget. Tapi pas gue jalan ke lorong ke arah kamar gue, lo tau apa? Gak ada apa-apa. Tapi ya udah tuh pas itu gue cuma mikir, oh mungkin gue halu karena lapar banget nih. Akhirnya gue masuk kamar terus makan udah. Nah, besok malamnya, lo inget gak sih waktu tahun 2021 itu semua urusan kampus itu pakai Zoom kan? Kan masih pandemi banget nih. Nah begitu juga dengan gue, siang itu gue abis Zoom. Udah selesai urusan kuliah sekitar jam 11-an siang itu gue tidur karena capek banget. Dan waktu tidur itu gue cuma pakai tank top sama celana pendek karena emang di kosan doang, gue sendirian. Gue boleh gitu juga gak sih? Gue nggak udah berapa lama gue tidur, tapi tiba-tiba gue denger ada suara langkah kaki yang mendekat. Dan lo tahu apa yang bikin jantung gue mau copot? Gue ngerasa bagian kasur di sebelah gue itu kayak keteken gitu, kayak ada yang naik anjir. Ngerti gak sih? Wah, gue langsung mikir lembus gue. Di momen itu gue udah mulai istighfar. Tapi bukannya pergi, gue ngerasa kayak gak lama, gue malah ngerasa ada yang niup leher gue. Gue ngerasa leher gue ditiup itu. Disitulah gue udah mulai melafalkan semua doa yang gue tahu. Bener ya sih? Lo juga kalau ketakutan kayak doa apaan aja deh, yang penting berdoa. Apalagi pas itu gue juga ngerasa badan gue gak bisa bergerak. Yang lama sih gue ngerasain itu. Tapi gue terus-terusan berdoa sampai akhirnya tiba-tiba gue ngerasa lagi badan gue udah mulai relax lagi dan mulai bisa bergerak. Setelah gue lari langsung ke kamar temen gue sambil masih deg-degan banget. Gak, jantung gue tuh rasanya mau compot. Ceritain kan semuanya ke temen gue. Terus entah kenapa besokannya itu temen gue sesak nafas sampai harus dilarikan ke rumah sakit. Disitulah kita berdua itu memutuskan untuk kayak kita harus minta bantuan orang pinter. Apa yang gue alami di malam sebelumnya itu kan kayak gak mungkin minta bantuan dokter dong. Apalagi temen gue setelah masuk rumah sakit itu dokter bilang dia gak ada masalah apa-apa. Fix gue hari itu juga ke orang pintar. Dan lo tahu apa? Tuh orang pintar ngomong gini, kayak baca-bacain gue gitu kan. Dan gue tuh sebenarnya kurang percaya sama kayak gini-ginian. Sampai si paranormal itu ngomong gini dong, ada apa ya di kosan kamu? Terus dia ngomong lagi, intinya tuh dia bilang kalau dia ngelihat ada sosok Om Wo. Sosok ini suka sama kamu. Padahal dia kagak gue swipe right tuh. Kenapa bisa suka sama gue? Tapi udah saya bersihin. Cuma besok-besok kalau di kosan itu atau dimanapun kalau mau tidur, pakai bajunya yang panjang-panjang aja ya. Jangan pakai baju yang terlalu seksi. Soalnya itu yang paling disukain sama genderuwo. Cerita ini kiriman dari Iren di Klaten. Thank you ya Iren. Gue jadi takut nih, gue pakai baju apa ya? Perlu diketahui ya, wanita bisa menjadi mangsa yang empuk bagi jin ataupun makhluk gaib lainnya hingga oknum dukun tertentu yang ingin melampiaskan kejahatannya. Nah, wanita lebih gampang kesurupan, disantet, serta disihir oleh dukun atau diganggu makhluk gaib. Dan itu lebih rentan jika dalam kondisi haid. Ditambah ya, wanita ini dalam kondisi lahir batin yang tidak bersih. Nah, Rasulullah pernah bersabda ya, saat wanita keluar rumah, maka setan akan menghiasi mereka ya di depan dan belakang.
depannya di bagian muka serta belakang di bagian punggung. Oleh karena itu, mengapa wanita dimaksud bakal menghadirkan fitnah saat keluar rumah? Untuk itu disarankan ya mereka ini supaya berpakaian menutup aurat serta berdoa dan berzikir supaya setan tak menghiasi mereka dan tak memudorotkan mereka. Nah, makhluk halus ya, khususnya jin ya atau makhluk cahaya ini sangat suka melihat aurat dan terlebih lagi aurat wanita. Nah, karena itu ya para wanita ini diyakinkan untuk disarankan untuk membaca doa minimal bismillah saat membuka aurat. Insya Allah Gusti Allah bakal memberi hijab hingga alam gaib tidak dapat memandangnya. Begitu juga saat wanita ini masuk ke kamar mandi atau toilet. Nah, banyak pernyataan kalau kamar mandi atau tempat kotor lainnya itu adalah sarangnya jin dan makhluk gaib lainnya. Oleh karenanya ya, diyakinkan tidak lupa untuk membaca doa masuk WC supaya Gusti Allah menghijabkan bila Anda tidak mau dipelototin oleh jin sepanjang Anda di dalam tempat itu. Nah, jin hidup di tempat-tempat kotor termasuk sisi tubuh manusia. Nah, bila tak terurus serta dibiarkan kotor ya, jadi dipastikan jin akan tinggal di sana. Nah, mengenai ukuran jin ya, itu jenisnya bermacam-macam ya. Dan ini seumpama jenengan memaki ya, ini biasanya dia akan tumbuh menjadi besar. Terus kalau jenengan berpikir ya, ini dia akan mengecil. Jadi pastikan tubuh Anda ini terjaga dari kotoran serta najis dan menjadikannya ini senantiasa wangi. Nah, ketika Anda menguap ya, tutup mulut Anda serta tahan supaya tak bersuara. Lantaran dengan menguap ya, jin itu juga gampang masuk serta bersarang di dalam tubuh. Lantas jauhi perkara-perkara yang menghibur setan ya, seperti waktu menguap serta bersiul. Dan pastikan ya ketika Anda keluar rumah Anda tidak sendirian serta berduaan dengan yang bukan muhrimnya ya. Lantaran jin ini juga ada di antara pasangan Anda, khususnya yang bukan muhrim. Nah, bila Anda telah berkeluarga ya, yakinkan waktu Anda berhubungan badan ini tak lupa juga membaca doa istiftah. Awali dengan bismillah saja ya, agar jin serta setan tak turut dalam jalinan hubungan badan Anda. Nah, lantaran jin ini bisa saja mungkin meniduri atau menzinai Anda atau istri Anda. Nah, lantaran jin juga mempunyai nafsu seperti manusia, sama dengan nafsu manusia, lihat jin yang memikat hati lantaran bentuk rupanya yang mengundang syahwat. Ustadz Khalid Basalamah menjelaskan ya, bahwa seorang perempuan dalam Islam itu memiliki keistimewaan dibanding seorang laki-laki. Keistimewaan perempuan ialah perempuan diperbolehkan untuk memilih surga yang mana yang ingin ditinggali. Dan ada 8 pintu surga yang dapat dipilih oleh seorang perempuan dan diperbolehkan untuk dimasuki. Dan salah satunya adalah surga tertinggi, yaitu Firdaus. Nah, pastinya dengan hal ini yang membuat setan jelas tidak mau wanita itu dengan mudah masuk surga. Percaya tidak ya dengan makhluk halus ya? Mungkin sebagian dari Anda pernah mendengar cerita bahwa di dunia ini manusia hidup berdampingan dengan makhluk halus, dan itu memang benar adanya. Namun ya, ada beberapa makhluk halus yang ternyata memang memiliki hobi nakal dan juga jahat. Nah, beberapa hantu di dunia ini dipercaya suka memperkosa manusia, bahkan beberapa dari korbannya juga dipercaya hamil akibat ulah mereka. Nah, agar Anda tidak ditiduri jin ya atau makhluk gaib lainnya, ada baiknya lakukan sunnah sebelum tidur yang juga selalu dilakukan Rasulullah SAW. Jadi misalnya dengan berwudu sebelum tidur,
mengibas-ibaskan tempat tidur, ya, membersihkannya dengan lidi, kemudian bacakan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Anas. Terus dilanjutkan dengan membaca ayat kursi dan juga doa sebelum tidur. Nah, misalnya kalau Anda mau bercinta dengan pasangan, ya, ada baiknya juga berdoa dulu, ya. Terus kalau Anda mau masuk kamar mandi, juga usahakan untuk menjaga adab Anda. Terus buat wanita, ya, saya sarankan untuk selalu rutin potong kuku dan rambut kemaluan, dan tetap jaga aurat Anda. Nah, salah satu guru saya ini menyarankan, ya, gunakan garam, ya, saat mandi. Caranya, ya, ambil sejumput garam, terus Anda berdoa, ya, minta perlindungan dari Tuhan, kemudian tiupkan ke garam setelah Anda berdoa. Terus garam ini jenengan taburkan, ya, ke bak mandi. Nah, saat Anda gunakan untuk mandi, ini tujuannya agar membantu membuat tubuh Anda ini memancarkan energi yang tidak menyenangkan bagi jin dan makhluk gaib lainnya untuk mendekat.